Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjani Sari Ismail dari kelas M03. Sebagai tugas penambahan nilai dari kelas kolaborasi yang diampu oleh Bapak Bakti Prima dengan praktisi mengajar Dr. Sudarto, saya akan menjelaskan mengenai materi yang telah saya pelajari selama perkuliahan pengelolaan perpustakaan. Berdasarkan kegiatan perkuliahan yang telah saya lalui sebelumnya, dapat saya simpulkan bahwa terdapat langkah-langkah dalam pengembangan perpustakaan, terutama di sekolah dasar. Yang pertama, dengan menentukan ruang perpustakaan. Setidaknya ada 3 pilihan dalam menentukan ruang perpustakaan sekolah. Yang pertama, dengan menggunakan ruang kelas, atau yang lainnya sebagai ruang permulaan. Yang kedua, menggunakan gedung yang tidak terpakai sebagai gedung perpustakaan. Dan yang terakhir, dengan membuat gedung perpustakaan yang baru. Langkah kedua yaitu dengan menyediakan sarana dan prasarana perpustakaan sekolah. Sarana tersebut dapat berupa penyediaan rak buku, tempat baca, dan penyediaan sarana administrasi. Langkah ketiga yaitu dengan membuat katalog atau daftar buku yang akan dijadikan koleksi perpustakaan. Tentunya dalam sebuah perpustakaan itu harus memiliki sebuah koleksi yang sesuai dengan kebutuhan penggunanya, yaitu guru dan siswa. Salah satu contohnya yaitu koleksi novel untuk menunjang mata pelajaran Bahasa Indonesia, mata pelajaran IPA, ataupun mata pelajaran seni dan mata pelajaran lainnya. Langkah selanjutnya yaitu menyediakan koleksi buku perpustakaan. Dalam sebuah perpustakaan pasti tentunya memiliki sebuah koleksi, dan koleksi tersebut harus segera diperbarui minimal 1 kali dalam setahun. Dan koleksi-koleksi buku tersebut harus sesuai dengan kebutuhan para penggunanya. Langkah selanjutnya yaitu dengan memberikan label pada buku-buku perpustakaan. Label pada buku perpustakaan biasanya berbentuk kertas yang ditempelkan pada bagian belakang tengah buku. Pemberian label ini bertujuan untuk mengelompokkan buku berdasarkan rak, nomor urut buku, dan pengarang, sehingga setiap orang mudah mencari dan menemukan tempat di mana buku tersebut berada. Langkah keenam yaitu membuat katalogisasi buku yang tersedia di perpustakaan. Pembuatan katalog ini cukup penting karena untuk memudahkan pengunjung dalam mencari buku yang mereka inginkan. Katalogisasi bisa menggunakan buku tulis ataupun komputer. Yang jelas, berupa tabel atau garis-garis yang berisikan nomor, rak, kategori mata pelajaran, judul, dan label. Langkah ketujuh yaitu menyediakan buku tamu atau pinjaman perpustakaan. Nah, bagi kalian yang sering datang ke perpustakaan, pasti terlebih dahulu mengisi buku pengunjung. Nah, buku pengunjung ini berfungsi untuk mendata para tamu yang berkunjung ke perpustakaan. Sementara buku pinjaman untuk mendata para peminjam buku di perpustakaan tersebut. Untuk itu dapat dibuatkan tabel yang berisikan nama, alamat, label buku, tanggal pinjaman, dan tanggal kembali. Nah, dan langkah yang terakhir yaitu dengan membuat kartu perpustakaan. Kartu ini bisa dibuat secara manual maupun elektronik. Dan kartu ini merupakan salah satu syarat jika ingin meminjam buku di perpustakaan tersebut. Jika siswa ingin meminjam buku di perpustakaan, maka siswa tersebut harus memberikan kartu perpusnya kepada petugas administrasi. Kemudian, barulah dikembalikan kembali jika buku yang sudah dipinjam dikembalikan di perpustakaan semula.
Nah, itulah tadi 8 langkah dalam mengembangkan perpustakaan di sekolah dasar. Semoga video ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon maafkan. Saya Nurjanisa Ismail pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.